Sobat Podcast, saat ini saya berada di salah satu ruang kerja, boleh dibilang ya, Mbak Lili ya. Ruang kerjanya Mbak Lili, seorang psikolog yang sebelumnya kalau Sobat Podcast mengikuti podcast Area Rumpi, Mbak Lili sudah sempat jadi tamu saya nih di waktu itu ngebahas tentang aneh nggak sih orang dewasa nonton film kartun tuh ya? Ya betul. Dan hari ini saya kembali ingin ngobrol sama Mbak Lili itu mengenai tentang passion dan bakat seperti itu. Karena waktu episode 30 kalau Mbak Lili mengikuti waktu itu sempat saya share ya, bahwa saya cerita ternyata di waktu masa kecil saya suka gambar-gambar begini kali ya. Di acara tembok juga suka sih, dalam artian bikin komik, dan tanpa saya sadari akhirnya gambaran-gambaran itu kesukaan saya yang suka berkhayal itu ternyata itu sebuah boleh dibilang itu benih-benih passion saya seperti itu. Saya merasa seperti itu dan akhirnya saya menjadi sekarang sedang bikin konten seperti itu. Itu kira-kira sebenarnya passion itu seperti apa, Mbak? Oke, tadi Mas Arya bilang passion ya, passion, bakat dan sebagainya. Kadang-kadang orang suka rancu gitu membicarakannya. Jadi antara bakat, minat, dan kemudian passion gitu ya. Kalau kita mau titik satu-satu, sebenarnya yang namanya bakat itu adalah satu kemampuan yang biasanya terberi dalam artian genetik gitu ya. Jadi misalnya dari fisik kita, dari struktur otak kita mungkin itu sudah ada tuh kayak modal gitu ya. Ada satu kelebihan yang diberikan oleh Tuhan yang itu ketika kita asah dengan proses belajar dan kemudian juga stimulasi dari lingkungan, itu bisa berkembang menjadi satu kemampuan yang istimewa. Misalnya seseorang dilahirkan dengan bakat musik misalnya gitu ya, dia mungkin punya kepekaan tersendiri terhadap bunyi-bunyian suara, kemudian kemampuan juga mungkin untuk membaca notasi gitu ya, yang mungkin tidak dimiliki oleh semua orang. Nah, ketika misalnya itu dimiliki oleh seseorang, kemudian terstimulasi dengan pembelajaran musik, kemudian dengan latihan musik yang intensif, kemudian itu akan menjadi satu kemampuan yang muncul dan itu outstanding. Biasanya outstanding, misalnya istimewa, jadi seorang pemusik atau orang yang memang ahli dalam bidang musik. Kemudian kalau minat itu sebenarnya ibarat seperti dorongan ketertarikan kita untuk melakukan sesuatu. Misalnya saya tertarik dengan musik, tertarik aja, saya senang dengerin musik. Atau saya berminat untuk main satu alat musik misalnya. Jadi ada dorongan untuk tertarik terhadap alat musik misalnya gitu. Itu beda dengan tadi bakat tadi. Kalau passion itu adalah suatu hal di mana dibutuhkan komitmen untuk melakukannya secara berulang-ulang. Jadi misalnya dia mampu, dia suka. Mampu itu berarti bakat. Kemudian suka itu berarti minat. Passion itu lebih dari itu. Jadi dia suka, dia bisa, dan dia mau menggelutinya. Jadi gabungan ini, Mbak. Iya, pokoknya lebih kompleks dibandingkan hanya dua hal itu. Gitu. Orang berbakat belum tentu dia punya passion. Bisa jadi ketika dia diakui misalnya goresannya bagus gitu ya, misalnya ketika dia menggambar goresannya bagus dan sebagainya, tapi dia nggak suka, dia nggak menikmati prosesnya. Bisa jadi bisa. Dia mampu, dia bisa, tapi dia tidak menikmati itu, tidak tidak merasakan satu hal energi yang lebih untuk dia untuk menjalani, kemudian mengembangkan lagi, berpikir yang lebih hebat lagi dibandingkan apa yang sedang dia kerjakan sekarang. Karena orang dia bisa ya. Dia bisa. Kalau minat hanya sekedar saya tertarik, saya suka, belum tentu dia menjalani itu, menekuni itu, dan kemudian menyukai itu dalam waktu yang cukup panjang. Kalau passion itu biasanya konsisten, betul sekali. Kalau tadi Mbak Lili bilang masalah genetik itu berpengaruh pada semuanya atau hanya pada bakat saja? Genetik itu besar berpengaruh pada bakat saja. Kalau passion lebih banyak pada memang proses pembelajaran, pengalaman dia. Ketika misalnya
Mas Arya senang menggambar gitu Iya, ya misalnya gitu. ya. Ketika menggambar Senang berkhayal sih ya. senang saya berkhayal keluarkan. ya. Oh. Kemudian ketika menggambar kemudian tahu, oh bagus ya gambaran saya, merasa puas, ada emosi positif. Kemudian misalnya orang lain yang mengakui, ibu bapaknya, oh bagus banget ya gambaranmu, atau misalnya gurunya, oh keren loh gambaranmu ya gitu. Punya juga pengalaman positif, jadi artinya oh saya diakui kemampuan saya untuk menggambar. Ada lagi emosi positif, jadi ada keinginan untuk mengembangkan lagi, berarti saya bisa, berarti saya mungkin bisa lebih dari ini, ditekuni terus, tidak berhenti. Nah itu bisa menjadi passion gitu. Jadi boleh bedanya adalah passion ini lebih kompleks ketimbang bakat ya Mbak Betul, ya. Dan itu berarti kalau bilang passion ini ada pengaruh nggak dari lingkungan juga dong kalau begitu? Bisa, iya memang dipengaruhi oleh lingkungan. Ketika kita pengen tahu passion kita apa, kita perlu stimulus, kita perlu pembelajaran dari orang-orang sekitar kita, dan juga perlu adanya pengenalan diri kita. Itu yang perlu kita lakukan. Jadi ketika kita bertanya misalnya sudah besar gitu ya, saya tuh sebenarnya suka apa sih? Kadang-kadang pertanyaannya itu kan, Iya. apa sih yang saya mau lakukan? Saya tuh mau mengerjakan apa sih gitu kan? Itu kita akhirnya merunut atau mereference pada pengalaman kita di masa lalu. Oke. Kayak tadi Mas Arya mungkin saya sekarang suka bikin konten. Oh ternyata dulu karena saya suka bikin gambar. Itu kadang-kadang juga gitu. Misalnya saya sekarang menjalani profesi sebagai psikolog dan saya menikmati itu. Kenapa ya? Di runut-runut lagi, oh ketika dulu saya SMP, SMA, saya tuh senang banget dijadiin teman curhat orang gitu loh. Dan saya tuh menikmati mendengarkan orang berkeluh kesah, kemudian membantu mereka untuk mencari jalan keluar. Misalnya pacar gue kok kayak gini ya, gini. Terus saya senang gitu loh, kenapa begini, terus apa yang bisa saya lakukan. Nah pengalaman-pengalaman itu yang akhirnya membantu kita untuk mengenali apa passion kita, apa yang kita sukai, apa yang bisa saya lakukan dengan baik atau dengan hebat. Itu sih. Itu ya. Terus gimana nih Mbak? Saya kan waktu itu nggak sadar kalau itu sebuah passion gitu. Memang biasanya seperti itu ya Mbak? Kan maksudnya saya dalam artian gini. Pada posisi saya berhayal, terus membuat karya komik itu, kemudian senang nulis gitu ya, senang apa yang saya hayalkan itu saya tulis gitulah. Saya tulis dalam bentuk cerita, entah bentuknya tulisan ataupun juga gambar. Tapi kan itu tidak boleh dibilang terputus gitu loh Mbak. Di masa di SMP sudah nggak lagi. SMP masih diarinya masih komiknya nggak. SMA udah nggak sama sekali dua-duanya malah, karena udah sibuk dengan aktivitas yang baru lagi, musik waktu itu seperti itu. Terus kok tetap ternyata membawa itu juga masih istilahnya akhirnya itu juga membentuk saya seperti sekarang. Itu sebenarnya gimana? Jadi sebenarnya kan yang Mas Arya lakukan atau yang dialami bukan hanya spesifik menggambar atau melukis atau membuat komik atau apapun itu, tapi proses berkreasinya. Itu yang jalan terus dengan apapun, dengan media apapun, nih bisa menggambar, kemudian bosan mungkin atau misalnya ketemu dengan media lain bermusik atau menyanyi, menari, tapi prosesnya adalah tentang kesenian, tentang berkreasi. Begitu. Jadi misalnya seperti memang pada akhirnya itu namanya passion. Jadi tidak spesifik satu kegiatan. Jadi ketika misalnya ada seorang yang punya passion pada tanam-tanaman misalnya gitu ya, senang banget kalau ketemu sama tanaman dan sebagainya. Dia tidak harus punya kebun sih, gitu ya. Bisa jadi mungkin dia menjadi ahli tanaman, kemudian atau misalnya dia punya toko bunga dan sebagainya. Yang penting ada kaitannya dengan hal yang dia senangi tadi, dan dia merasa di sini nih. Kadang-kadang kalau kita ketemu sama passion kita, pasti ada feel seperti ini gue banget nih, gitu kan? Ini gue banget nih, gue punya cita-cita kayak gini. Jadi seperti terlihat aja bahwa apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita raih itu kelihatan jelas. Itu orang yang punya passion seperti itu. Jadi beda dengan orang yang bisa tapi bakat bisa, kemudian apalagi hanya disuruh orang. Nah itu beda lagi. Misalnya kamu bisa ini loh, ternyata oh iya ya dia kerjakan. Itu beda lagi dengan orang yang memiliki passion gitu. Mungkin bahasanya seperti ini ya.
dia kerjakan beres kerjaan itu, tapi ngerasa kayak ada yang hampa gitu kali ya, atau kurang gitu iya. Nggak bikin semangat lah, ya udah selesai gitu. Iya, jadi memang jadi beda feel-nya gitu ya, ketika misalnya orang yang hanya yang sebatas bisa selesai gitu dan bisa menyelesaikan dengan baik gitu ya, dengan orang yang punya passion gitu. Karena ketika misalnya orang bukan hanya ya, tapi hanya terbatas pada bisa saja, mampu saja, tapi dia nggak punya passion, nggak punya feel dengan apa yang dia lakukan. Kadang-kadang pada hal-hal yang kita kerjakan kan ada masa naik turunnya ya Mas Arya ya. Misalnya kita bekerja pasti ada masa naik turunnya. Ketika kita tidak punya passion, biasanya tantangannya akan lebih berat untuk kita bangkit kalau misalnya kita dalam posisi yang tidak menyenangkan gitu. Misalnya kita kerja tapi kita kurang suka atau nggak punya passion tadi, pasti ketika kita mengalami masalah itu kita butuh effort untuk bisa bangkit atau untuk bisa semangat lagi. Tapi kalau kita punya passion, biasanya itu ada aja yang menggerakkan kita untuk terus bangkit, terus semangat gitu, dan itu akan lebih mudah. Karena apa? Karena itu tadi, karena ini yang kita suka gitu. Masa sih kita tidak melakukan hal yang terbaik untuk hal yang kita suka gitu. Artinya energinya lebih besar ya ketimbang hanya yaudah kalau misalkan bakat ya udah saya cuma kerjain, ya udah selesai gitu aja Mbak ya. Terus gimana nih Mbak, kapan sih sebenarnya seseorang itu bisa mengenali oh ini passion saya seperti itu? Dari anak-anak atau sudah dewasa atau seperti apa sih? Biasanya orang sudah mengenali passionnya itu ketika masa-masa remaja gitu ya, remaja ke arah dewasa muda gitu. Ketika pertanyaan siapa saya, apa yang saya suka, saya mau ngapain itu mulai terbentuk di dalam diri kita, mulai dipertanyakan. Kalau anak-anak kan enggak, karena anak-anak itu kan sebatas mereka masih disuruh oleh lingkungan. Oh mama nyuruh saya les matematika ya saya les, nyuruh musik oke. Jadi mereka masih bergantung sama arahan dari lingkungan. Tapi ketika sudah SMA dengan kata-kata kamu kan sudah besar gitu ya, itu sudah jadi tanggung jawab mereka kan. Jadi misalnya mau masuk kuliah mana gitu ya, aku nggak tahu, kamu kan sudah besar, harusnya kan sudah tahu mau kemana. Itu kan kayak dikasih tanggung jawab, iya ya gue harus tahu ya, harus tahu mau kemana nih, apa yang saya suka. Nah di situ pertanyaannya biasanya muncul dalam diri mereka, apa yang saya mau, apa yang saya suka dan sebagainya, passion saya itu di mana sih. Nah ketika pada masa itu remaja biasanya perlu nih dampingan dari orang tuanya untuk menjawab itu. Jadi nggak bisa dibiarin aja gitu, jadi harus dikulik. Nah sekarang sebenarnya kamu tuh sukanya yang seperti apa, kegiatan yang seperti apa, misalnya yang di luar rumah, apa yang dikerjakan di dalam ruangan atau yang di luar ruangan, yang fisik, yang mengharuskan ada aktivitas fisik atau yang kalem-kalem aja di depan laptop dan sebagainya. Itu perlu dipertanyakan. Kamu lebih suka yang mana? Lebih suka bekerja sendiri, apa ketemu sama teman-teman, apa ketemu sama orang lain? Lebih suka misalnya di depan layar apa di belakang layar? Nah hal-hal itu perlu dipertanyakan, perlu dibimbing sehingga anak remaja ini bisa menjawab, aku suka ini, aku suka ini. Oke. Jadi dengan apa yang dia suka itu, jadi kita bisa membentuk yang ke arah mana nih anak ini passionnya sebenarnya gitu. Ada gambaran tuh. Jadi boleh dibilang ya kenapa juga ada orang yang sudah misalkan kuliah di A, di bidang A, pindah lagi ke bidang B gitu ya. Saya pribadi. Karena sebenarnya kuliah di sebelumnya di informatika, saya terus pindah ke komunikasi juga sebenarnya tanpa sadar sih. Itu juga gitu, karena motivasi di informatika bukan di programmernya saya, lebih ke bagaimana membuat lagi animasi. Saya baru ingat, saya jadi ingat gara-gara Mbak Lili bilang gitu. Iya, saya motivasi bikin animasi, berarti balik lagi ke bikin komik gitu ya. Iya, cara proses kreatifnya tadi. Iya, betul. Walaupun bentuknya berbeda-beda seperti itu. Iya. Nah, bagaimana kalau misalkan gini Mbak, sudah dewasa muda nih ya, sudah kuliah kan dewasa muda ya, sudah apalagi udah menjelang lulus seperti itu, atau mungkin di sekitaran umur itu ya, di bawah 30 seperti itu, masih kesulitan dengan, kadang-kadang masih bertanya gitu, apa sih sebenarnya passion saya, sehingga dia ngerasa dia ngerjain satu A bosan, ngerjain B bosan. Ini kan berarti dia masih kesulitan dong menemukan passionnya sebenarnya ya. Iya. Caranya gimana tuh Mbak biar bisa gitu? Jadi karena udah usianya kan udah pengetahuannya udah banyak lah istilahnya. Iya.
Jadi kalau misalnya memang masih ada kesempatan ya, kalau memang dan itu sangat penting buat orang ini untuk bisa menemukan passion sehingga dia bisa mengerjakan hal-hal yang dia senangi dengan semangat, ya dia harus bertanya lagi, saya sukanya apa, dalam artian mengulik lagi. Seperti saya tuh lebih enjoy itu dengan kondisi aktivitas seperti apa, dan itu memang perlu ada orang yang TikTok yang sharing gitu. Dia nggak bisa bertanya sendiri saya suka apa ya dan sebagainya, nggak bisa. Jadi memang perlu ada teman diskusi gitu. Kemudian itu yang kedua adalah dia harus lagi refer lagi ke masa lalunya dia, apa yang dulu dia disenangi, kayak tadi Mas Arya bilang saya suka ini apa, kemudian kita cari benang merahnya. Misalnya aku dulu suka sebenarnya ngitung-ngitung, misalnya ngitung apa dihitung-hitung, oh mungkin aja dia senangnya sesuatu yang konkret tentang hitungan, tentang angka dan sebagainya gitu. Mungkin ada akuntan gitu. Iya, ke arah sana gitu. Kalau misalnya kayak tadi Mas Arya masih bisa pindah ke kuliah dan masih memungkinkan segala sesuatunya dan orang tuanya mungkin juga masih bisa offer itu, oke, nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Cuma kalau memang nggak bisa, nah ini yang perlu ada satu mekanisme berdamai dengan kondisi sekarang gitu. Karena ya tadi misalnya ada quote kan, love what you do or do what you love gitu kan. Tidak semuanya kita bisa melakukan apa yang kita suka, tapi kita bisa mencintai apa yang kita kerjakan sekarang gitu. Itu yang lebih simple sebenarnya. Jadi memang harus realistis bahwa ya kadang-kadang memang kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, yang kita sukai, tapi kita bisa mencintai atau menyukai apa yang kita dapatkan gitu. Ya dengan komitmen dengan apa yang sedang kita kerjakan sekarang, mencoba mencari tahu apa sih yang menyenangkan dari pekerjaan saya ini. Mungkin saja selama ini karena memang sibuk dengan bertanya saya sukanya apa, jadi kurang fokus melihat sebenarnya dalam pekerjaanmu ada yang menarik loh. Gitu, misalnya itu juga lagi-lagi itu teman diskusi. Oke. Berarti yang digali bukan lagi dari dalamnya, tapi lebih apa yang di luar sudah dihadapi saat ini gitu ya. Iya. Gitu ya Mbak ya. Iya. Tapi cara nguliknya seperti apa sih Mbak? Atau punya cara yang berbeda lagi Mbak? Misalkan dia tetap mengerjakan itu sembari mencari ruang-ruang dari misalkan aktivitasnya atau pekerjaannya seperti itu yang mengarah pada passionnya, bisa nggak sih? Bisa juga. Jadi ya pokoknya intinya sekarang komitmen dulu dengan apa yang sedang dia kerjakan sekarang, karena kan sudah dewasa muda gitu ya, sudah harus dengan tanggung jawabnya, nggak bisa seperti anak remaja atau anak kecil yang masih bisa fleksibel, dia berganti-ganti misalnya pekerjaan dan sebagainya. Atau jurusan kuliah tadi udah di ujung lah istilahnya. Ya betul. Kemudian oleh karena itu, sambil dia tetap komit dengan apa yang sedang dia kerjakan sekarang, bisa jadi juga diarahkan atau diajak untuk mencoba hobi-hobi yang lain. Gitu. Coba sekarang kalau misalnya disuruh milih misalnya atau disuruh minta mencoba, kamu mau ngapain sekarang? Mau aktivitas apa sih yang kayaknya menyenangkan buat kamu gitu. Nah, itu diarahkan ke sana gitu loh, dan difasilitasi memang gitu. Jadi coba lagi gali ya gitu ya. Iya. Nah, jadi sobat podcast mungkin tadi udah banyak mendengarkan dari Mbak Lili ya. Bagaimana kalau misalkan kita sudah dewasa muda saat ini, tapi ngerasa bosan nih dengan aktivitas yang lain. Kalau memang memungkinkan, kalau memang masih memungkinkan, segera berganti ya Mbak ya. Segera temukan dulu, lalu baru berganti seperti itu. Tapi tentunya dengan ada konsekuensi juga yang harus dihadapi seperti itu. Tapi di luar itu juga, kalau memang sudah berada di posisi itu dan rasanya sulit untuk berpindah karena memang waktu dan kondisi, dipelajari lagi gitu Mbak ya. Dipelajari lagi apa yang sedang dikerjakan sekarang, atau apa yang kehidupan seperti apa sih yang sekarang sedang dijalani gitu ya. Apapun itu, kemudian dilihat lagi, pasti ada hal-hal yang menarik yang juga dia sukai, dan itu yang perlu menjadi alasan dia untuk tetap komit pada hal tersebut. Misalnya sekarang sudah dapat pekerjaan misalnya sebagai seorang guru misalnya, tapi dia merasa kayaknya passion saya nggak di sini dan sebagainya. Coba lihat lagi dengan pekerjaanmu sebagai guru misalnya, apa sih yang membuat kamu senang atau apa yang membuat kamu semangat tiap hari ke sekolah. Oh, saya senang, yang membuat saya semangat adalah ketemu dengan anak-anak. Oh, berarti passionmu mungkin ketemu dengan membimbing anak-anak yang lebih kecil dan sebagainya. Ya itu jadikan alasanmu untuk
akhirnya bangun tidur dengan semangat, kemudian ke sekolah, kemudian melakukan hal yang baik dan terbaik buat anak-anak didik muda sebagainya. Atau misalnya kalaupun ya udah tapi kok kayak saya bosan, oke, kira-kira kegiatan apa ya di luar sekolah itu yang kaitannya dengan anak-anak yang bisa yang bisa kamu jalani, yang bisa kamu cari gitu yang misalnya. Disukai tadi. Betul, yang dia sukai tadi apa yang bisa kita lakukan misalnya kayak gitu. Jadi lagi-lagi memang perlu teman diskusi gitu ya. Poinnya adalah teman diskusi. Iya, teman diskusi untuk mengeluarkan gitu ya, memancing dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gitu. Iya, kan tadi Mbak bilang kan betul sekali punya bakat ahli di bidang itu, tapi dia nggak menyukai gitu, bosan gitu, tapi tetap bisa di situ. Bisa. Jadi dia harus istilahnya solusinya adalah ngobrol sama temennya dan mencari celah. Bukan mencari celah ya, istilahnya menggali lagi gitu ya. Menggali lagi dari apa yang sekarang dia jalani ya, sekarang. Yang ahlinya jago itu berkaitan dengan passionnya dia gitu ya. Betul. Tapi bisa nggak sih Mbak orang suatu saat passionnya tuh gonta-ganti gitu sebetulnya? Bisa aja orang, atau bukan gonta-ganti, bisa jadi juga di berbagai bidang juga bisa. Berarti kan orang itu lively ya, apapun yang dia kerjakan dia semangat gitu kan. Ya. Bisa jadi. Iya. Tapi poinnya adalah kenali lagi diri kita gitu Mbak ya. Terutama mungkin buat sobat podcast yang saat ini masih muda gitu ya, yang masih sekali lagi ya saya katakan memungkinkan waktunya masih panjang begitu. Kalau memang saat ini belum ketemu passionnya, segera gitu ya. Iya, artinya jangan berhenti, jangan lelah untuk eksplorasi. Eksplorasi lingkunganmu, eksplorasi mengenali dirinya sendiri dengan cara apa, bisa dengan bertanya pada dirinya sendiri saya suka apa dan sebagainya, atau juga minta pendapat orang lain. Sebenarnya kalau misalnya pendapat dari kakaknya atau dari orang tuanya, kalau aku tuh terlihat seneng tuh kalau ngerjain apa. Kadang-kadang orang lain yang lebih aware karena mengamati gitu ya. Kayak kamu lebih seneng deh kalau misalnya kamu tuh lagi ngomong sama orang tuh kayaknya gembira banget. Oh iya, padahal sebenarnya mungkin dia kurang peka untuk merasakan itu gitu. Coba deh kalau kamu ngomong tuh, atau misalnya kalau kamu ngomong tuh orang lain tuh gampang percaya banget loh sama kamu gitu misalnya gitu. Dan kamu kayaknya menikmati banget untuk bisa meyakinkan orang itu. Berarti kan ada mungkin dia punya bakat persuasi dan dia juga menyenangi itu gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, dengan dia dikasih penilaian seperti itu, biasanya dia akan juga akhirnya berpikir lagi, mungkin itu yang saya suka. Nah, penilaian dari orang itu juga sebagai salah satu masukan buat gitu ya, orang ini untuk menemukan passionnya. Gitu. Baik Mbak Lili, itu menarik banget jadi ya tentang bedanya bakat dan passion. Sehingga orang kadang-kadang kita kan sering ada waktu-waktu ya, dan saya pernah merasakan juga saya kemana sih gitu. Saya juga suka bidang ini, saya juga suka bidang ini. Mungkin di situ bisa sebetulnya kita katakan suka sebenarnya karena kita bisa aja gitu. Ternyata kita belum bisa konsisten gitu. Iya betul, komitmen itu yang membedakan dengan hanya suka, tertarik, dan kemudian bisanya tadi dengan passion dan baik, itu dia obrolannya hari ini Sobat Podcast, dan mudah-mudahan bisa memberikan wawasan lagi tentang selama ini bingung begitu ya tentang apa sih passion, apa sih bakat, apa sih minat begitu. Dan hari ini Mbak Lili bisa memberikan jawaban yang memuaskan buat Sobat Podcast yang mendengarkan obrolan kita hari ini. Tapi yang pasti kalau misalkan Sobat Podcast pingin juga bertanya, silakan taruh di kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin di episode yang lain saya undang lagi Mbak Lili untuk membahasnya ya. Siap Mas Arya, siap. Terima kasih buat Mbak Lili atas waktunya. Ya, sama-sama Mas Arya. Sampai jumpa di kesempatan lain. Iya.